Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kemuliaan, dan salam sejahtera bagi Anda semua yang sedang menyaksikan video ini. Semoga saat suara ini menyapa telinga Anda, hati Anda sedang dalam keadaan tenang, pikiran Anda jernih, dan cahaya hidayah senantiasa menaungi setiap langkah kehidupan Anda. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang saya muliakan, pernahkah Anda merasa lelah dengan segala kerumitan dunia? Pernahkah Anda merasa bahwa kecerdasan otak manusia, setinggi apapun itu, terkadang menemui jalan buntu saat berhadapan dengan takdir yang tak terduga? Kita selama ini dididik dalam sistem yang kaku. Kita diajarkan bahwa untuk menjadi pintar, kita harus membolak-balik ribuan lembar buku. Kita diberitahu bahwa mata fisik adalah satu-satunya alat untuk melihat realitas. Namun, di balik tirai logika itu, ada sebuah rahasia besar yang telah dipraktikkan oleh para kekasih Tuhan di tanah Jawa baru badebat yang lalu. Sebuah ilmu yang tidak didapat dari bangku sekolah, bukan dari hafalan teks, melainkan dialirkan langsung oleh sang pemilik semesta ke dalam samudra hati manusia. Orang-orang tua kita menyebutnya ilmu laduni. Sebuah rahasia agung tentang bagaimana manusia bisa menjadi pintar tanpa belajar dan mampu melihat tanpa mata. Jika kita membicarakan ilmu ini, pikiran kita pasti akan tertuju pada satu nama yang namanya abadi dalam doa-doa rakyat jelata hingga para raja. Beliau adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau bukan sekadar ulama, bukan sekadar penyebar agama. Beliau adalah simbol transformasi jiwa. Bayangkan, seorang Raden Said yang dulunya dikenal sebagai Brendal Lokajaya, seorang perampok yang ditakuti, bisa berubah total menjadi waliullah yang paling bijaksana. Beliau mampu menguasai berbagai bahasa, memahami rahasia alam, bahkan mengetahui apa yang tersirat di hati orang lain sebelum kota-kota itu terucap. Inilah yang dalam filosofi Jawa disebut weruh sakdurunge winarah. Saudaraku, ilmu ini bukanlah sekadar dongeng masa lalu. Energi dan rahasianya masih ada, menunggu hati yang cukup bersih untuk menerimanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, membongkar rahasia, bagaimana Sunan Kalijaga mendapatkan ilmu ini, dan bagaimana kita bisa meneladaninya, saya ingin mengajak Anda semua untuk bergabung dalam lingkaran kebaikan ini. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mengapa? Karena setiap informasi yang Anda dapatkan di sini diniatkan sebagai jalan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dengan mensubscribe, Anda membantu syiar hikmah ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang dahaga akan ketenangan. Dan bagi Anda yang memiliki kerinduan yang mendalam, agar Allah membukakan pintu batin Anda, menajamkan intuisi Anda, serta memberikan kemudahan dalam memahami segala persoalan hidup. Mari kita bersatu dalam energi doa yang kuat. Silakan ketik amin di kolom komentar. Satu kata amin dari Anda, jika ditulis dengan ketulusan, bisa menjadi saksi di hadapan Tuhan bahwa Anda adalah hamba yang sedang mengetuk pintu rahmat-Nya. Semoga setiap doa yang kita panjatkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita siapkan hati. Mari kita lepaskan sejenak beban duniawi. Kita akan mulai menelusuri lorong waktu, melihat bagaimana seorang Sunan Kalijaga melakukan ritual tapa pendem, mengosongkan diri sehabis-habisnya, hingga akhirnya samudra laduni tumpah ruah ke dalam jiwanya. Bagaimana rahasia itu bisa bekerja? Dan mungkinkah kita, manusia biasa di zaman modern yang penuh dosa ini, bisa mencicipi setetes saja dari ilmu tersebut? Semuanya akan kita bedah secara tuntas, mulai dari detik ini, untuk memahami bagaimana ilmu laduni itu bisa turun ke dalam jiwa seorang manusia. Kita harus berani melihat kembali ke masa di mana Sunan Kalijaga belum dikenal dengan nama agungnya. Kita harus melakukan perjalanan waktu ke masa ketika beliau masih dikenal sebagai Raden Said. Raden Said bukanlah orang sembarangan. Beliau lahir dari rahim bangsawan, putra dari Adipati Tuban yang sangat berkuasa. Beliau tumbuh dalam kemewahan, namun jiwanya meronta. Di balik tembok istana yang megah, Raden Said melihat pemandangan yang menyayat hati. Rakyat kecil diperas oleh pajak, perut-perut kelaparan di bawah kaki para penguasa yang berpesta pora. Gejolak jiwa inilah
yang membawa Raden Said pada sebuah jalan yang sangat kontroversial. Beliau memilih untuk memberontak. Beliau memilih keluar dari kenyamanan istana dan menjadi seorang perampok. Namun, beliau bukan perampok yang haus akan harta untuk memperkaya diri sendiri. Beliau merampok orang-orang kaya yang kikir, para pejabat yang korup, lalu membagikan seluruh hasilnya kepada para fakir miskin yang hampir mati kelaparan. Di jalanan, orang mengenalnya dengan nama yang menggetarkan, Brendal Lokajaya. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak fase ini. Pada masa itu, Raden Said merasa dirinya sudah sangat pintar. Beliau merasa tindakannya adalah kebenaran yang paling tinggi. Beliau merasa telah melakukan kebaikan besar dengan merampok demi rakyat. Namun, di mata Tuhan, beliau sebenarnya sedang tersesat di dalam labirin egonya sendiri. Beliau mencoba mencuci pakaian yang kotor menggunakan air kencing. Beliau melakukan kebaikan dengan cara yang kotor. Hingga pada suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seorang kakek bersahaja yang berjalan sendirian, membawa sebilah tongkat emas. Sosok itu adalah Sunan Bonang. Melihat tongkat emas tersebut, insting Brendal Lokajaya bangkit. Beliau mencoba merampok kakek tersebut. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang mengubah sejarah tanah Jawa selamanya. Sunan Bonang tidak melawan dengan kekerasan. Beliau tidak mengeluarkan keris atau ajian sakti. Sebaliknya, Sunan Bonang justru meneteskan air mata. Beliau menangis bukan karena takut kehilangan emasnya, melainkan karena sangat prihatin melihat jiwa Raden Said yang begitu cerdas, namun tertutup oleh kabut kegelapan. Sunan Bonang berkata dengan lembut namun menghujam jantung, "Wahai pemuda, sampai kapan kau akan membersihkan kotoran dengan kotoran?" Kalimat itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah getaran frekuensi tinggi yang meruntuhkan tembok kesombongan Raden Said. Beliau baru menyadari bahwa selama ini ia merasa pintar, namun sebenarnya buta. Ia merasa gagah, namun sebenarnya lemah di hadapan hawa nafsunya sendiri. Di saat itulah, Raden Said tersungkur di kaki Sunan Bonang. Beliau melepaskan semua gelar bangsawannya, melepaskan identitasnya sebagai perampok, dan memohon untuk dijadikan murid. Namun, cara Sunan Bonang mendidiknya sungguh di luar nalar manusia pada umumnya. Beliau tidak menyuruh Raden Said duduk di pesantren dan menghafal ribuan kitab suci. Sunan Bonang hanya menancapkan tongkatnya di pinggir sungai yang sunyi, di tengah hutan yang lebat, dan memberikan satu perintah yang mustahil bagi logika. "Tunggu tongkat ini sampai aku kembali. Jangan beranjak dari tempat ini, apapun yang terjadi." Inilah gerbang pertama ilmu laduni. Raden Said tidak diperintahkan untuk belajar ilmu dunia, melainkan belajar tentang ketaatan dan kesabaran yang mutlak. Beliau menjaga tongkat itu selama bertahan-tahan dalam kondisi bertapa yang kelak dikenal sebagai tapa pendem atau tapa jaga kali. Bayangkan, bertahun-tahun dalam keheningan total, tubuhnya tidak lagi dipedulikan hingga ditumbuhi lumut dan semak belukar. Pikiran dunianya dimatikan, egonya dihancurkan sampai lumat menjadi debu. Akal logisnya yang dulu selalu membenarkan diri, kini dipaksa diam 1000 bahasa. Dalam kondisi nol itulah, ketika Raden Said sudah benar-benar merasa bukan siapa-siapa, ketika beliau sudah merasa tidak tahu apa-apa, dan ketika hatinya sudah benar-benar bersih dari sampah-sampah duniawi. Di sanalah keajaiban itu terjadi. Samudra pengetahuan Tuhan mulai tumpah ruah ke dalam bejana jiwanya yang sudah kosong. Tanpa membaca buku, beliau mulai memahami bahasa semesta. Tanpa ada yang mengajar, beliau mulai mengerti rahasia penciptaan. Beliau mulai mendengar suara yang tak terdengar oleh telinga biasa dan melihat apa yang tersembunyi di balik tabir materi. Beliau tidak lagi belajar untuk menjadi pintar, tapi beliau dijadikan pintar oleh sang pemilik ilmu. Inilah rahasia pertama ilmu laduni yang harus kita pahami, bahwa untuk menerima cahaya Tuhan, kita harus berani mematikan lampu-lampu kecil ego kita sendiri. Kita harus berani mengaku bodoh di hadapan Sang Maha Tahu. Lantas, apa yang sebenarnya dialami oleh batin Raden Said selama tahan-tahan penantian itu? Bagaimana cara otak dan hatinya tersambung ke server ilahi, sehingga beliau bisa menguasai hidup dengan begitu luar biasa, dan yang paling penting bagi kita, bagaimana cara kita menerapkan prinsip tapa jaga kali ini di tengah kesibukan dunia modern, agar kita juga bisa memiliki intuisi yang tajam. Setelah melewati masa penyucian diri yang luar biasa di pinggir sungai, Raden Said
bangkit bukan lagi sebagai manusia biasa. Beliau bangkit sebagai Sunan Kalijaga, sosok yang telah mencapai makom atau tingkatan ilmu laduni. Namun, mari kita bedah lebih dalam. Apa sebenarnya arti dari kalimat pintar tanpa belajar dan melihat tanpa mata tersebut? Apakah ini berarti kita tidak perlu sekolah? Tentu bukan itu maksudnya. Secara filosofis, pintar tanpa belajar adalah kondisi di mana otak manusia tidak lagi bekerja sendirian. Selama ini, kita belajar dengan cara mengumpulkan data dari luar, membaca, mendengar, dan menghafal. Ini adalah kecerdasan kasbi atau kecerdasan yang diusahakan. Namun, Sunan Kalijaga mencapai kecerdasan wahbi, yaitu pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah sebagai anugerah. Bayangkan, jiwa Sunan Kalijaga saat itu seperti sebuah cermin yang sangat bersih. Jika cermin itu penuh debu, ego, kesombongan, dan ambisi duniawi, maka cahaya matahari pengetahuan tidak akan bisa terpantul. Namun, karena beliau telah mematikan egonya selama bertahan-tahan di pinggir kali, cermin jiwanya menjadi begitu bening. Begitu cahaya kebenaran Tuhan memancar, jiwa beliau langsung menangkap dan memantulkannya dengan sempurna. Inilah rahasia mengapa beliau bisa menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seni, budaya, hingga strategi perang, tanpa melalui proses belajar formal yang melelahkan. Beliau tidak belajar untuk tahu, beliau diberitahu oleh sang pemilik ilmu. Kemudian, mari kita selami rahasia kedua. Melihat tanpa mata. Dalam khazanah spiritual Jawa, ini disebut sebagai mata batin atau basyirah. Kita seringkali tertipu oleh apa yang dilihat mata fisik. Mata kita melihat emas sebagai sesuatu yang indah, padahal batin yang tajam bisa melihat emas itu sebagai beban atau ujian. Mata kita melihat seseorang sebagai kawan, padahal batin yang tajam bisa merasakan getaran pengkhianatan. Sunan Kalijaga telah mencapai titik di mana mata fisiknya tidak lagi menjadi penghalang bagi penglihatan jiwanya. Beliau mampu melihat karakter asli seseorang hanya dari sorot matanya. Beliau mampu melihat solusi dari sebuah masalah bangsa sebelum masalah itu membesar. Beliau mampu melihat tanda-tanda zaman. Mengapa? Karena beliau melihat menggunakan cahaya Allah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, takutlah kalian akan firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Saudaraku, rahasia menguasai hidup ala Sunan Kalijaga sebenarnya terletak pada kemampuan beliau menyelaraskan diri dengan irama alam semesta. Beliau tidak melawan arus. Beliau mengikuti aliran kehendak Tuhan. Inilah yang membuat hidup beliau sia-sia tanpa beban. Ketika seseorang sudah memiliki ilmu laduni, harta akan datang tanpa dikejar, kehormatan akan hadir tanpa dicari, dan musuh akan tunduk tanpa perlu diperangi. Inilah puncak dari mati si geroning yurip, mati di dalam hidup. Beliau mematikan keinginan pribadinya, agar keinginan Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Beliau mematikan pandangan matanya yang terbatas, agar pandangan Tuhan yang membimbing setiap langkahnya. Lantas, mungkin Anda bertanya di dalam hati, itu kan Sunan Kalijaga, seorang wali? Apakah kita manusia biasa di zaman modern ini bisa mendapatkan percikan ilmu itu? Jawabannya adalah, bisa. Meskipun mungkin tidak setingkat para wali, kita semua dibekali benih yang sama oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah manusia yang semakin menjauh dari sumber cahayanya. Lalu, bagaimana langkah praktis bagi kita untuk mulai melatih kepekaan laduni ini di tengah hiruk-pikuk pekerjaan, masalah finansial, dan godaan media sosial? Apa tapa jaga kali versi modern yang bisa kita lakukan hari ini? Kita akan bedah rahasia praktisnya di bagian selanjutnya. Pastikan Anda tetap menyimak, karena ini adalah kunci untuk merubah hidup Anda selamanya. Setelah kita memahami kehebatan filosofi Sunan Kalijaga, sekarang tiba pada pertanyaan paling kritis. Apakah ilmu laduni ini hanya milik masa lalu? Apakah hanya para wali yang berhak memilikinya? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita, manusia modern yang hidup di tengah bisingnya kota dan tekanan ekonomi, bisa mencicipi setetes saja dari rahasia ini? Saudaraku, ilmu laduni atau kecerdasan intuitif bukan berarti kita mendapatkan kesaktian untuk terbang
atau menghilang. Dalam konteks hidup kita saat ini, ilmu laduni adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat di saat genting, kemampuan untuk melihat peluang di tengah krisis, dan kemampuan untuk merasakan ketenangan di saat orang lain sedang panik. Lantas, bagaimana langkah praktis untuk mulai melatihnya? Mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama adalah The Power of Silence, atau kekuatan dalam keheningan. Sunan Kalijaga melakukan tapai jaga kali untuk mematikan suara-suara bising di kepalanya. Di zaman sekarang, kita terjebak dalam banjir informasi. Mata dan telinga kita terus-menerus dijejali notifikasi, berita buruk, dan pamer kemewahan di media sosial. Semua ini adalah debu yang menutupi cermin batin kita. Untuk memulai, sediakan waktu minimal 15 hingga 30 menit setiap hari untuk benar-benar diam. Tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa bicara. Masuklah ke dalam keheningan. Dalam tasawuf, ini disebut khalwat. Saat Anda diam, Anda sebenarnya sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara melalui ilham dan ide-ide jernih ke dalam pikiran Anda. Jangan kaget jika solusi yang selama ini Anda cari justru muncul di saat Anda sedang tidak memikirkannya sama sekali. Langkah kedua adalah tazkiyatun nafs, atau pembersihan jiwa dari sifat-sifat rendah. Perhatikan ini baik-baik. Ilmu laduni adalah ilmu yang suci, dan ia tidak akan pernah mau tinggal di dalam hati yang kotor. Sifat sombong, iri hati, dendam, dan rasa merasa paling benar adalah penghalang utama hijab antara Anda dan cahaya laduni. Mulailah melatih diri untuk tidak gampang menghakimi orang lain. Belajarlah untuk memaafkan, bukan karena orang lain layak dimaafkan, tapi karena hati Anda layak untuk tenang. Ketika hati Anda bersih dari penyakit batin, frekuensi Anda akan selaras dengan frekuensi alam semesta. Disitulah intuisi Anda akan mulai menajam. Anda akan mulai merasakan mana langkah yang membawa berkah dan mana langkah yang membawa musibah. Langkah ketiga adalah riyadhah fisik, atau latihan keprihatinan. Sunan Kalijaga melatih batinnya dengan mengurangi makan dan tidur. Di era modern yang serba instan ini, kita terlalu memanjakan fisik. Kita makan saat tidak lapar, kita tidur berlebihan, kita mencari kenyamanan yang melenakan. Cobalah untuk mulai melatih disiplin diri. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar, tapi soal melatih kehendak agar tidak disetir oleh nafsu. Saat nafsu fisik melemah, kekuatan ruhani akan menguat. Di titik inilah penglihatan batin Anda, melihat tanpa mata, akan mulai bekerja. Anda akan mulai melihat makna di balik setiap peristiwa, bukan hanya apa yang tampak di permukaan. Terakhir adalah pasrah total atau tawakal. Ilmu laduni menuntut penyerahan diri yang mutlak kepada Sang Pencipta. Seperti Raden Said yang menyerahkan seluruh hidupnya menjaga tongkat Sunan Bonang, kita pun harus belajar menyerahkan hasil akhir dari setiap usaha kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kecemasan akan hari esok menutup mata hati Anda. Ingatlah, ilmu laduni adalah bonus bagi mereka yang mencintai Tuhannya, lebih dari mereka mencintai dunia. Saat Anda sudah tidak lagi terobsesi untuk menjadi pintar di mata manusia, saat itulah Tuhan akan menjadikan Anda bijaksana dengan ilmunya. Namun, ada satu rahasia besar lagi yang jarang diungkap. Mengapa banyak orang yang sudah melakukan tirakat, tapi tetap tidak mendapatkan ilmu laduni? Mengapa justru banyak yang terjebak dalam halusinasi, ketimbang intuisi yang asli? Apakah hanya para wali yang berhak memilikinya? Saudaraku, ilmu laduni atau kecerdasan intuitif bukan berarti kita mendapatkan kesaktian untuk terbang atau menghilang. Lantas, bagaimana langkah praktis untuk mulai melatihnya? Mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama adalah The Power of Silence, atau kekuatan dalam keheningan.
Saat Anda diam, Anda sebenarnya sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara melalui ilham dan ide-ide jernih ke dalam pikiran Anda. Jangan kaget jika solusi yang selama ini Anda cari justru muncul di saat Anda sedang tidak memikirkannya sama sekali. Langkah kedua adalah tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa dari sifat-sifat rendah. Perhatikan ini baik-baik. Ilmu laduni adalah ilmu yang suci, dan ia tidak akan pernah mau tinggal di dalam hati yang kotor. Belajarlah untuk memaafkan, bukan karena orang lain layak dimaafkan, tapi karena hati Anda layak untuk tenang. Langkah ketiga adalah riyadhah fisik atau latihan keprihatinan. Sunan Kalijaga melatih batinnya dengan mengurangi makan dan tidur. Di era modern yang serba instan ini, kita terlalu memanjakan fisik. Kita makan saat tidak lapar, kita tidur berlebihan, kita mencari kenyamanan yang melenakan. Cobalah untuk mulai melatih disiplin diri. Saat nafsu fisik melemah, kekuatan ruhani akan menguat. Di titik inilah penglihatan batin Anda, melihat tanpa mata, akan mulai bekerja. Anda akan mulai melihat makna di balik setiap peristiwa, bukan hanya apa yang tampak di permukaan. Terakhir adalah pasrah total atau tawakal. Ilmu laduni menuntut penyerahan diri yang mutlak kepada Sang Pencipta, seperti Raden Said yang menyerahkan seluruh hidupnya menjaga tongkat Sunan Bonang. Kita pun harus belajar menyerahkan hasil akhir dari setiap usaha kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kecemasan akan hari esok menutup mata hati Anda. Ingatlah, ilmu laduni adalah bonus bagi mereka yang mencintai Tuhannya, lebih dari mereka mencintai dunia. Saat Anda sudah tidak lagi terobsesi untuk menjadi pintar di mata manusia, saat itulah Tuhan akan menjadikan Anda bijaksana dengan ilmunya. Namun, ada satu rahasia besar lagi yang jarang diungkap. Mengapa banyak orang yang sudah melakukan tirakat, tapi tetap tidak mendapatkan ilmu laduni? Mengapa justru banyak yang terjebak dalam halusinasi, ketimbang intuisi yang asli? Saudaraku yang terkasih, kita telah sampai pada sebuah pemahaman bahwa ilmu laduni bukanlah sekadar teknik meditasi atau latihan konsentrasi semata. Kita telah belajar tentang keheningan dan pembersihan jiwa. Namun, ada satu rahasia besar, sebuah kunci terakhir yang seringkali terlewatkan oleh mereka yang hanya mengejar kesaktian atau kecerdasan batin. Kunci itu adalah pengabdian tanpa syarat kepada kemanusiaan. Mari kita lihat kembali sosok Sunan Kalijaga. Mengapa Tuhan memilih beliau untuk diberikan samudera ilmu laduni? Mengapa bukan orang lain yang mungkin lebih lama berdiam diri di dalam masjid atau lebih banyak menghafal teks-teks suci? Jawabannya terletak pada apa yang beliau lakukan setelah bangkit dari pinggir sungai. Sunan Kalijaga tidak menggunakan ilmu laduni untuk kepentingan dirinya sendiri. Beliau tidak menggunakannya untuk menumpuk harta atau untuk menunjukkan bahwa beliau lebih hebat dari manusia lainnya. Sebaliknya, seluruh hidup beliau diwakafkan untuk menolong rakyat kecil. Beliau masuk ke pelosok desa, menciptakan alat-alat pertanian, mengubah kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah yang santun, serta mendesain tatanan kota yang manusiawi. Inilah rahasia kuncinya. Ilmu Tuhan hanya akan mengalir deras kepada mereka yang hidupnya bermanfaat bagi makhluk Tuhan lainnya. Dalam khazanah spiritual Jawa, ini sering disebut sebagai hame mayu hayuning, bawana memperindah keindahan dunia. Ketika fokus hidup Anda bergeser dari apa yang bisa saya dapatkan menjadi apa yang bisa saya berikan, disitulah pintu laduni akan terbuka lebar. Tuhan akan memberikan Anda pemahaman idait brilian dan intuisi yang tajam, karena Tuhan tahu bahwa ilmu tersebut akan Anda gunakan untuk menolong hamba-hamba Nia yang lain. Banyak orang gagal mendapatkan ilmu laduni karena niat mereka masih egois. Mereka ingin pintar agar bisa pamer. Mereka ingin tahu masa depan,
agar bisa berjudi atau mencari keuntungan pribadi. Mereka ingin memiliki mata batin agar bisa melihat rahasia orang lain. Niat-niat kotor inilah yang menjadi tembok raksasa yang menghalangi cahaya ilahi masuk ke dalam hati. Sunan Kalijaga telah mencapai tingkat manunggaling rasadi, mana perasaan beliau sudah menyatu dengan penderitaan rakyat, dan keinginan beliau sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika beliau melihat orang lapar, hatinya ikut lapar. Ketika beliau melihat ketidakadilan, jiwanya bergetar. Karena empati yang begitu dalam itulah Tuhan memberikan beliau penglihatan dan pendengaran yang melampaui batas manusia normal. Saudaraku, jika Anda ingin mulai merasakan tetesan ilmu laduni dalam hidup Anda, mulailah dengan satu langkah kecil. Jadilah solusi bagi orang di sekitar Anda. Gunakan kecerdasan yang Anda miliki sekarang untuk membantu orang lain. Jadikan pekerjaan Anda sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar mencari makan. Saat Anda tulus mengabdi, Anda sebenarnya sedang menarik perhatian sang pemilik ilmu. Anda sedang membuktikan bahwa Anda adalah wadah yang layak untuk dititipi rahasia-rahasia semesta. Inilah yang membuat Sunan Kalijaga bisa menguasai hidup. Beliau tidak menguasai hidup dengan cara menggenggamnya kuat-kuat, melainkan dengan cara melepaskannya untuk melayani sesama. Pintar tanpa belajar terjadi karena Anda terhubung dengan sumber segala ilmu melalui jalur kasih sayang. Melihat tanpa mata terjadi karena Anda melihat setiap manusia dengan mata kasih, sehingga Tuhan menyingkapkan tubir-tabir yang selama ini tertutup oleh kebencian dan prasangka. Lantas, bagaimana kita menyatukan semua pelajaran ini dalam sebuah kesimpulan yang praktis? Bagaimana gambaran utuh dari ilmu mati sajeroning urip ini? Jika diterapkan oleh kita, manusia biasa yang masih harus bekerja dan berkeluarga di zaman ini, saudaraku yang terkasih, setelah kita memahami puncak filosofi mati sajeroning urip, mungkin masih ada satu ganjalan kecil di dalam hati Anda. Bagaimana jika hidup saya saat ini sedang hancur? Bagaimana jika saya sedang terlilit hutang, sedang sakit, atau sedang kehilangan arah? Apakah ilmu laduni masih bisa bekerja untuk orang yang sedang terpuruk seperti saya? Mari kita lihat rahasia ke-8 ini dengan kacamata yang lebih bening. Ingatlah kembali posisi Raden Said saat berada di pinggir sungai. Beliau tidak sedang berada di tempat yang nyaman. Beliau sedang berada di titik nol. Beliau kehilangan status sosialnya, kehilangan hartanya, dan bahkan kehilangan jati dirinya. Inilah rahasia yang jarang diungkap. Titik terendah dalam hidup Anda seringkali adalah titik di mana ilmu laduni paling dekat untuk diraih. Mengapa demikian? Karena saat kita berada di puncak kejayaan, kita cenderung merasa bahwa semua itu karena kepintaran kita, karena kerja keras kita, dan karena strategi kita. Ego kita sedang membengkak luar biasa. Namun, saat kita terpuruk, saat kita merasa tidak berdaya, saat itulah ego kita hancur. Di saat itulah kita berbisik pelan, "Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku menyerah pada kehendak-Mu." Ucapan "aku menyerah" itulah yang menjadi kunci pembuka gerbang laduni. Ketika Anda berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri yang terbatas, Anda sebenarnya sedang mengundang kekuatan Tuhan yang tak terbatas untuk masuk mengambil alih. Sunan Kalijaga menguasai hidup justru setelah beliau berhenti mencoba menguasai segalanya dengan cara-cara manusiawi yang kasar. Maka, bagi Anda yang hari ini merasa sedang berada di dasar jurang kehidupan, jangan berputus asa. Gunakan keterpurukan Anda sebagai momen untuk tapa jaga kali versi Anda sendiri. Berhentilah mengeluh, berhentilah menyalahkan keadaan, dan mulailah untuk diam serta mendengarkan bisikan nurani. Dalam kondisi terpuruk, ilmu laduni akan datang dalam bentuk ide sederhana, namun menyelamatkan. Ia akan datang dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang yang tidak terduga. Ia akan datang dalam bentuk ketabahan yang membuat Anda tetap tegak saat badai menghantam. Inilah yang disebut dengan maunah pertolongan Tuhan yang mengalir melalui jalur-galur batin yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Melihat tanpa mata di masa sulit, berarti Anda mampu melihat hikmah di balik musibah. Anda mampu melihat pintu yang terbuka saat semua jendela seolah tertutup rapat. Anda tidak lagi melihat masalah sebagai hukuman, tapi sebagai proses penggosokan agar cermin jiwa Anda semakin berkilau. Sunan Kalijaga mengajarkan kepada kita
bahwa seorang satria sejati bukanlah dia yang tidak pernah jatuh, tapi dia yang saat jatuh, ia justru menemukan permata rahasia di dasar jurang tersebut. Jangan takut pada kegelapan hidup Anda, karena seringkali dalam kegelapan itulah mata batin kita dipaksa untuk belajar melihat cahaya Tuhan yang sesungguhnya. Jadikan setiap masalah Anda sebagai tongkat Sunan Bonang yang harus Anda jaga dengan kesabaran. Tetaplah di sana, jangan lari dari kenyataan, hadapi dengan kepasrahan yang aktif. Maka, tepat saat ego Anda benar-benar padam, cahaya laduni itu akan menyala, memberikan Anda solusi yang tak pernah terpikirkan oleh otak terpintar sekalipun. Lantas, bagaimana cara kita menjaga agar cahaya yang sudah mulai menyala ini tidak redup kembali? Bagaimana cara menjaga konsistensi batin agar kita selalu dalam bimbingannya? Saudaraku yang terkasih, jika Anda telah sampai pada titik ini, berarti Anda telah memiliki benih kerinduan untuk menata hidup lebih baik. Namun, ada satu tantangan besar setelah kita mulai merasakan jernihnya intuisi dan ketenangan batin. Bagaimana cara menjaga agar cahaya itu tidak redup kembali? Bagaimana cara agar ilmu laduni yang mulai tumbuh tidak hilang begitu saja saat kita kembali berhadapan dengan godaan dunia, harta dan tahta? Inilah rahasia ke-9 yang dijalani oleh Sunan Kalijaga sepanjang hayatnya, yaitu istiqomah dalam kesederhanaan hati. Banyak orang yang saat sedang susah, mereka sangat dekat dengan Tuhan. Mereka rajin berdiam diri, mereka rajin membersihkan hati, namun, begitu ilmu laduni itu membuahkan hasil ketika urusannya menjadi mudah. Ketika hartanya mulai datang, ketika orang-orang mulai menghormatinya, situlah ujian yang sesungguhnya datang. Disitulah ego seringkali kembali bangkit dan merasa, ini semua karena kekuatanku. Sunan Kalijaga adalah teladan luar biasa dalam hal ini. Meskipun beliau telah menjadi penasihat raja, meskipun beliau memiliki pengaruh yang sangat luas di seluruh tanah Jawa, beliau tetaplah sosok yang bersahaja. Beliau tetap mengenakan pakaian rakyat jelata, beliau tetap mau turun ke sungai, dan beliau tetap rendah hati. Beliau tidak pernah membiarkan dunia masuk ke dalam hatinya. Dunia hanya ada di genggaman tangannya untuk dikelola, tapi hatinya tetap kosong untuk diisi oleh Tuhan. Inilah cara menjaga kejernihan batin. Jangan biarkan pujian manusia membuat Anda terbang. Dan jangan biarkan cacian manusia membuat Anda tumbang. Jika Anda ingin bimbingan laduni ini menetap lama dalam hidup Anda harus memiliki alarm batin. Setiap kali muncul rasa bangga diri, segera matikan. Setiap kali muncul rasa ingin dipuji, segera lumatkan. Ilmu laduni adalah air yang sangat murni. Ia hanya mau mengalir ke tempat yang paling rendah. Maka, rendahkanlah hati Anda serendah-rendahnya, agar ilmu Tuhan terus mengalir masuk. Selain itu, jagalah kebersihan makanan dan perbuatan Anda. Sunan Kalijaga sangat menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal dan thayyib. Rezeki yang kotor, yang didapat dari menyakiti orang lain atau hasil kecurangan, akan menjadi asap hitam yang menutup mata batin Anda. Anda tidak akan bisa melihat tanpa mata jika batin Anda tertutup oleh asap dari harta yang haram. Saudaraku, ilmu laduni adalah titipan, bukan kepemilikan. Ia adalah amanah, bukan hak milik. Sunan Kalijaga selalu merasa bahwa ilmu tersebut hanyalah pinjaman dari Tuhan untuk membantu orang lain. Kesadaran sebagai peminjam inilah yang membuat beliau tidak pernah sombong. Maka, setiap kali Anda mendapatkan ide cemerlang, setiap kali intuisi Anda menyelamatkan Anda dari bahaya, atau setiap kali Anda merasakan ketenangan di tengah badai, ucapkanlah syukur dan sadarilah bahwa itu bukan karena kehebatan Anda. Itu adalah bentuk cinta Tuhan kepada Anda. Menjaga cahaya laduni berarti menjaga hubungan cinta Anda dengan Sang Pencipta. Jangan hanya mencari ilmu nia, tapi carilah pemilik ilmunya. Jangan hanya ingin pintar tanpa belajar, tapi jadilah hamba yang selalu merasa perlu diajar olehnya setiap detik dalam hidup Anda. Lantas, sebagai penutup dari seluruh rangkaian perjalanan ini, bagaimana kita menyimpulkan sebuah laku hidup yang utuh, agar kita benar-benar bisa menguasai hidup seperti Sunan Kalijaga? Apa pesan terakhir yang akan mengunci seluruh pemahaman kita, agar tidak sekadar menjadi teori, tapi menjadi perubahan nyata? Kita akan menuju bagian terakhir, bagian ke-10.
yang merupakan kunci penutup sekaligus pembuka bagi kehidupan baru Anda. Saudaraku yang terkasih, kini kita telah sampai di gerbang terakhir perjalanan kita. Kita telah membedah perjalanan Raden Said, menyelami filosofi mati sajeroning urip, hingga memahami bagaimana cara menjaga cahaya batin di tengah badai dunia. Kini, tibalah saatnya bagi Anda untuk melangkah keluar dari ruang perenungan ini dan kembali ke medan kehidupan yang sesungguhnya. Namun, kembalilah dengan jiwa yang berbeda. Kembalilah sebagai pribadi yang telah memahami bahwa rahasia terbesar Sunan Kalijaga dalam menguasai hidup bukanlah terletak pada kesaktiannya, melainkan pada penyerahan dirinya. Ilmu laduni, pintar tanpa belajar, dan melihat tanpa mata hanyalah akibat. Sebab utamanya adalah cinta yang tulus kepada Tuhan dan pengabdian yang tanpa batas kepada sesama manusia. Pesan terakhir saya untuk Anda adalah, janganlah mengejar ilmu laduni hanya karena Anda ingin menjadi hebat. Jangan mengejarnya karena Anda ingin lari dari masalah dunia. Kejarlah kejernihan hati, kejarlah keridaan Tuhan. Maka ilmu itu akan mengejar Anda dengan sendirinya, seperti bayangan. Jika Anda mengejarnya, ia akan lari. Namun jika Anda berjalan menuju cahaya, maka bayangan itu akan mengikuti Anda dari belakang. Ingatlah selalu filosofi kosong agar berisi. Jadilah gelas yang kosong setiap hari. Jangan merasa sudah tahu segalanya. Jangan merasa sudah paling suci. Rendahkanlah hati Anda sedalam samudra, agar seluruh aliran sungai hikmah bisa bermuara kepada Anda. Mulai hari ini, jadikan setiap langkah kaki Anda sebagai dizik. Jadikan setiap pekerjaan Anda sebagai bentuk sujud. Dan jadikan setiap interaksi Anda dengan manusia lain sebagai bentuk kasih sayang. Inilah cara hidup seorang wali di zaman modern. Tidak harus memakai jubah, tidak harus tinggal di gua, namun hatinya senantiasa bertapa dalam ketaatan di tengah keramaian dunia. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita sampaikan rasa syukur kepada Sang Pemilik hidup atas segala tetesan hikmah yang kita dapatkan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing langkah kita. Semoga Dia membukakan pintu batin kita yang masih tertutup, menajamkan intuisi kita yang masih tumpul, dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi alam semesta. Semoga keberkahan Sunan Kalijaga dan para kekasih Tuhan senantiasa mengalir ke dalam jiwa kita, memberikan kita kekuatan untuk mati di dalam hidup, agar kita bisa benar-benar hidup dalam keabadian cahayanya. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Perjalanan Anda yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selamat berjuang menata hati, selamat menguasai hidup dengan ketajaman batin. Sekali lagi, jika video ini telah menyentuh relung hati Anda, bagikanlah kepada mereka yang sedang kehilangan arah. Ketik amin di kolom komentar sebagai tanda bahwa kita semua bersaudara dalam perjalanan menuju cahaya ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kedamaian untuk kita semua.